yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali melalui ibadah online kita dalam ibadah doa dan puasa. Saatnya kita mau masuk dalam hadirat kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan tiupan sangkakala dalam zikir berdoa. Kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas diberikannya waktu dan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama melakukan ibadah di tempat ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, teman-teman kami yang belum sampai di tempat ini, yang belum bergabung dengan kami, Bapa ingatkan mereka untuk mempercepat langkahnya untuk segera bergabung dengan kami, agar kami bersama-sama melakukan ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, agar kami semua layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hanya dekat Allah saja kami merasakan ketenangan yang Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami, senantiasa ada di dekat-Mu, merasakan ketenangan dalam hati kami. Ini kami hamba-Mu, anak-anak-Mu datang dengan kerendahan hati kami. Kami menyembah Engkau di dalam kami. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan untuk menyembah-Mu pada hari ini. Tuhan, biarlah kiranya kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami tadi, sehingga Tuhan kami juga boleh menyampaikan doa-doa kami ke hadapan Bapa. Tuhan, saat ini kami akan menyampaikan doa syafaat kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Bapa, lalu Kau ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga tidak terhalang doa kami datang kepadamu. Saat ini ya Bapa, kami berdoa buat generasi muda supaya memiliki roh takut akan Tuhan. Bapa, kami bermohon kepadamu, berikanlah roh takut akan Tuhan kepada generasi-generasi muda kami Bapa, sehingga lewat roh takut akan Tuhan ini Tuhan yang ada pada mereka Bapa, maka biarlah kiranya Tuhan mereka menjauhkan diri dari namanya narkoba, mereka menjauhkan diri dari yang namanya geng motor, dan mereka juga menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik Bapa, yang tidak menyenangkan hati Bapa. Biarlah Bapa yang terus menyertai generasi-generasi muda kami ini. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat kesatuan antar gereja, yang mana Bapa sudah menciptakan Tuhan berbagai denominasi gereja Bapa, dan juga Tuhan dengan berbagai dogma Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan gereja-gereja yang ada Tuhan di Indonesia maupun di seluruh dunia ini, Bapa berkati Tuhan, sehingga kami bersatu di dalam Kristus, sehingga kami bersatu Tuhan untuk membangun kerajaan di tengah-tengah dunia ini. Dan dengan kasih yang Kau curahkan bagi kami melalui Kristus ya Bapa, mereka boleh mengenal semuanya Tuhan, mengenal Engkau Bapa, Engkau yang ada di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga Tuhan nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat hamba Tuhan dan para misionaris. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka, dimanapun Tuhan mereka melayani. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dan menjaga mereka. Tuhan, berikan hikmat bagi mereka Tuhan dalam mengerti akan firman Tuhan, yaitu kitab suci, sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan firman kebenaran Bapa, sehingga orang lebih banyak lagi Bapa mengenal Engkau dan mengenal firman-Mu, sehingga Tuhan orang-orang Tuhan yang mereka injili akan semakin dekat kepadamu dan menjalankan segala perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa Bapa buat lapangan kerja bagi pencari kerja. Tuhan, berikanlah juga Tuhan hikmat kepintaran kepada pemerintah, sehingga Tuhan pemerintah kami bisa membuka lapangan kerja lebih banyak lagi Tuhan, dan juga instansi swasta juga Tuhan. Tuhan bantu supaya juga membuka lapangan-lapangan kerja yang lebih banyak lagi Bapa, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini mencari pekerjaan Bapa boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak Bapa, sehingga Tuhan lewat pekerjaan yang akan mereka dapatkan, mereka boleh mencukupi segala keperluan mereka. Biarlah kiranya Tuhan juga menyertai mereka Bapa dalam masa pencari kerja ini Bapa, sehingga mereka tetap bersuka cita Tuhan, karena mereka percaya Tuhan akan membantu mereka di dalam mendapatkan pekerjaannya. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di hadapan Bapa. Kami percaya Bapa, Tuhan akan menjawab semua doa-doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami puji, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita hari ini diambil dari sebuah teks yang mengajak kita untuk bergembira, bersuka cita, karena itu merupakan terapi yang sangat manjur dalam hidup. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pimpinan Tuhan atas hidup kami. Tuhan izinkan kami untuk boleh mengalami, menikmati, dan merasakan Tuhan dalam hubungan kami dengan Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, membuka tingkap-tingkap pemikiran kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Amsal 17
ayat 22 sampai dengan 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang yang berpengertian tertuju kepada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika kita berbicara masalah arti hidup, ketika kita bicara hidup dari sudut pandang iman, ya. Kita melihat dalam teks ini dia menyajikan satu hal yang sangat sederhana untuk bisa membuat kita menjadi orang berbahagia. Sebab apa? Sebab orang hidup, jujurnya Bapak Ibu, akan mencari kebahagiaan, akan mengejar sukacita. Kitab Amsal membahas tentang hal yang sangat sederhana. Padahal hidup ini adalah sesuatu yang sangat rumit. Tapi Amsal mengajak kita berpikir untuk simple, sederhana. Dia mulai buka dengan ayat 22. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita bisa lihat Bapak Ibu, ya. Ketika manusia itu bersuka cita, maka ada begitu banyak hal dalam hidupnya yang akan membuat dia sangat menikmati hidup, dan hidup ini dia lihat sebagai sesuatu yang indah. Berapa banyak orang sekarang hidup di dunia yang mengatakan bahwa hidup itu begitu indah. Banyak orang berbicara bahwa hidup ini hanya penderitaan, mereka mengeluh hidup ini adalah pergumulan dan lain sebagainya. Tapi kitab Amsal mengajak pembacanya untuk melihat satu hal yang indah. Hati yang gembira itu adalah obat, tapi semangat yang patah itu keringkan tulang. Ada perbedaan. Orang fasik Bapak Ibu seolah-olah awalnya mereka akan digiring kepada sebuah jalan kehidupan yang enak. Tapi rupanya di akhirnya tidak, sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-23, orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Kalau hukum dibelokkan berarti apa? Kita menuju kepada sebuah kebinasaan. Ada banyak orang seolah-olah melihat dan menganggap gak apa-apa kita gak jujur, gak apa-apa kita melenceng, yang penting ada sebuah kenikmatan. Gak apa-apa itu. Orang gak tahu bahwa sebenarnya ketika hukum Allah itu dibengkokkan, maka kita ada pada sebuah ancaman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kitab Amsal mengatakan kepada orang, pandangan orang berpengertian tertuju kepada hikmat. Bukan berapa pintar kita akan membelokkan hukum di ayat yang ke-23, tapi justru pada ayat yang ke-24 itu, bagaimana orang yang berhikmat, bagaimana orang yang berpengetahuan, matanya akan selalu melirik kepada hikmat. Alkitab memang mengatakan bahwa yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya di dalam hidupnya. Orang yang mendengarkan firman Allah, kemudian membacanya, mempergumulkannya, dan melakukannya, itulah orang yang berbahagia. Lalu bagaimana dengan orang yang bebal, ya? Mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Dia terus mencoba untuk mencari, ya. Dia terus mencari, terus berupaya, ya, terus memikirkan, ya, hal yang lebih buruk, hal yang lebih membuat hukum itu menjadi bengkok. Tapi mereka lelah dengan dirinya. Sehingga kita digiring kembali hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Kita mau sakit atau kita mau menjadi orang yang berbahagia?
Pilihan ada di kita sekarang. Kita mau menjadi orang yang berbahagia, atau kita mau menjadi orang yang sakit-sakitan terus-menerus. Hidup adalah sebuah sudut pandang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kota dan mereka menyebut keunikan di kota mereka itu ada sebuah rumah dengan 1000 cermin. Satu kali seekor anjing yang sangat baik pergi ke sana dan kemudian dia berpikir bagaimana sih sebenarnya rumah 1000 cermin itu. Dia senang, dia melangkah dengan pasti, dia bergembira, dan kemudian ketika tiba di rumah itu, dia masuk ke dalam dan 1000 cermin terlihat. Yang dia lihat apa? 1000 ekor anjing menyapanya dengan senyum. Dia gembira dan kemudian dia menggoyang-goyangkan kakinya, maka 1000 goyangan ekor kaki anjing dia lihat. 1000 wajah yang bersahabat, 1000 wajah yang ceria. Dia berlama-lama di sana dan menikmati rumah 1000 cermin, dan dalam hatinya dia berkata, sampai kapanpun saya akan tetap datang kalau ada kesempatan. Dia menikmatinya, hidup dalam rumah 1000 cermin. Tapi ada seekor anjing, dia selalu punya praduga buruk. Dia selalu punya pikiran yang tidak terbuka, merasa diri paling benar, penuh kecurigaan. Dia juga pergi ke rumah 1000 cermin. Dia mulai bertanya dalam hatinya, ini pasti rumah penipuan. Dan dia berangkat ke sana, dan ketika dia tiba di sana dengan perasaan curiga, dia mulai membuat wajahnya itu seram, dan 1000 ekor anjing seram menyambut dia. Makin dia galak, maka makin galak 1000 anjing dalam 1000 cermin itu. Dan kemudian dia lompat ketakutan. Dalam hatinya dia bilang, sampai kapanpun saya tidak akan datang ke tempat ini. Bapak Ibu, hidup adalah sudut pandang kita. Ada banyak orang kaya, ada banyak orang yang cukup makmur, ada banyak orang yang punya jabatan, tapi dia tidak bisa menikmati hidup. Ada orang sederhana, tapi dia bisa menikmati hidup. Dan Alkitab kita bicara hari ini, pilihlah sebuah pilihan yang tepat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Makin bertuhan, makin membuat kita menikmati hidup. Makin bertuhan, makin mengalami Tuhan, makin membuat kita menikmati, menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur, dan makin melimpah dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan meneguhkan kita semua. Tuhan membuat kita semakin mencintai Dia dengan pembacaan Alkitab kita, sehingga kita akhirnya menjadi orang yang mata kita ini selalu kepingin tertuju kepada hikmat pengajaran. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga kami semakin kuat, kami semakin kokoh, kami semakin mampu untuk memaknai hidup dalam sebuah kesederhanaan yang indah. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.